Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yusikum bi ummahatikum salasa. Innallaha yusikum bi abaikum. Innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar jamaah Majelis Taklim Radio Kebumen FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah? Baik, semoga ya. Allahumma amin, baik ya. Ya, pertama-tama tentunya kita tidak lupa senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan malam hari ini saya Al-Fakir Rahmat Widodo bisa menemani Bapak Ibu yang terhormat di rumah masing-masing dalam rangka siaran langsung acara baru kita, yaitu Syiar dan Syair Islam. Semoga Bapak Ibu tak bosan-bosannya untuk bisa menerima siaran kami, dan tentunya kami juga butuh atensi untuk nanti bisa tanya jawab di akhir acara ini. Keduanya sholawat beserta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Rasul Nabi Agung akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua sangat mengharap luberin syafaat minat dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara semuanya yang saya muliakan dimanapun berada, sebelum saya menyampaikan tema malam hari ini, saya akan memberikan pengumuman, ya informasi lah, bukan pengumuman. Intinya setiap malam Sabtu Kliwon nantinya
dimulai pada malam 1 Kliwon bulan depan tanggal 11 September insyaallah. Sebelum acara syiar syair, kita buka dengan tahlil qasar, di mana nanti saya akan meminta atau mohon Bapak Ibu yang mempunyai arwah sekiranya bisa kami bantu untuk mengirim Fatihah, silakan dikirim lewat WA Radio Kebumen FM. Mohon maaf ya, saya batasin maksimal 5 nama ya. Jadi takutnya nanti kalau ya banyak akan kelamaan bacanya. Jadi satu orang silakan mengirim 5 arwah, baik itu simbah, buyut, orang tua, anak dan sebagainya. Nanti pada malam Sabtu Kliwon kita akan bersama-sama melaksanakan tahlil qasar. Demikian info dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Majelis Kebumen FM yang saya cintai. Ibu adalah sosok yang tentunya sangat kita hormati. Siapa yang tidak hormat kepada ibu? Siapa yang tidak cinta pada ibu? Siapa yang tidak sayang pada ibu? Tentunya apabila kita sebagai anak yang soleh, pasti hal itu tidak akan terjadi. Kita semua suka, senang pada ibu, mencintai ibu, menghormati ibu. Karena ibu yang mengukir jiwa raga kita dari mulai 0 bulan sampai 9 bulan 10 hari itu dalam kandungan. Setelah itu ibu melahirkan kita dengan susah payah, taruhannya nyawa bahkan. Sebelum ibu melahirkan pun dalam bobot bayi, yaitu diri kita ini, serba ewuh. Mau jalan kelihatannya, kalau udah mulai besar ya, itu mau jalan lurus, berdiri tegak kelihatannya mau ke depan. Jadi orang hamil itu jalannya kayak orang degek begitu loh, karena memang mengimbangi perutnya gitu. Nah ini dia. Oleh karenanya, saudara-saudaraku semuanya, di sini saya akan membahas tema tentang keramatnya seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatikum thalatha. Innallaha yusikum bi abaikum, innallaha yusikum bil aqrabi wal aqrab." Yang artinya, sesungguhnya Allah berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini membeberkan tentang ibu, bahwa sebagai anak kita harus selalu menghormati, mencintai serta berbakti dengan tulus. Kalau kita pernah mendengar kutipan bahwa surga ada di telapak kaki ibu, kutipan itu merupakan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah An-Nasa'i.
al jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, di sini Muawiyah binti Jahimah datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Nah, ini sahabat Muawiyah itu datang ke Rasulullah, intinya dia ingin melaksanakan perang dan datang kepada Rasulullah minta petunjuknya. Lantas Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apakah engkau memiliki ibu?" "Iya," jawabnya. Terus, "Menetaplah dengannya karena sungguh surga di bawah kedua telapak kakinya." Nah, ini dia. Allah Subhanahu wa taala juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Inilah kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ojo nganti kita wani ngomong atau matur kepada orang tua kita, ayah ibu kita dengan kata-kata uff atau ah. Jangan. Nang desa kadang-kadang wani nyuara lebih keras daripada wong tuane. Kadang-kadang didhawuhi, dipanggil, ada kata muteng ora, ada kata ora krungu. Nah, ketika jawab malah jawabannya sing ora mengenakan hati. Padahal jelas-jelas nang Al-Qur'an Gusti Allah wis dawuh kon ojo berkata oh, artinya lebih tinggi nadanya daripada ibunya atau orang tuanya. Dan jangan aku membentak keduanya. Nah, siki sapa sing suka bentak-bentak wong tuane, ayo. Jangan sampai dalam diri kita seandainya marah seperti apapun, engkenlah marah kita. Seandainya kita sengit atau lagi dongkol atine, mending kendel mawon, diem. Ampun ngantos mengucapkan kata-kata yang nadanya lebih tinggi. Allah mengajarkan kepada kita agar berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, untuk tidak mengatakan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang lebih keras yang bisa menyakiti hati keduanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Radio Kebumen FM yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man?
qala ummuka, qala summa man, qala summa abuka. Yang artinya, pernah suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa dari manusia yang paling berhak aku muliakan? Rasulullah SAW bersabda, ibumu. Lantas laki-laki itu bertanya kembali, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasulullah SAW bersabda, kemudian ibumu. Laki-laki tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Jawab Rasulullah, ibumu. Rasul berkata lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul bersabda, kemudian bapakmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ibu derajatnya 3 kali dibanding ayah. Sampai Rasulullah mengucapkan ummuka, 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 baru abuka. Nah dia. Karena kalau kita selidiki, kalau kita analisa di dunia ini, tanpa ibu tidak akan terjadi kita. Betul? Tanpa ibu tidak ada namanya anak. Memang bapak bisa beranak? Tidak bisa. Jadi memang benar-benar ibu adalah ibaratnya Gusti Allah kedua. Ya kan? Allah Azza wa Jalla, Tuhan pencipta alam, yaitu Gusti Allah alam semesta. Nah, orang tua kita, ibu adalah Gusti Allah kita. Nangdunya seolah-olah gitu kan. Karena Allah mensejajarkan ya, derajat orang tua kita, yaitu Allah ridho ketika kedua orang tua itu ridho. Ridho Allah birridho walidain. Suhtullah bisuhtul walidain. Jadi hati-hatilah. Ridane Gusti Allah itu tergantung ridone bapak ibu kita. Bendunya Allah juga tergantung bendune kedua orang tua kita. Makanya ibu-ibu ya nek ngendikan sewu niki sing jenenge ucapan adalah doa. Ojo nganti keprucut omongan-omongan sing elek. Ojo nganti keprucut omongan-omongan sing bikin jadi bencana buat anak. Mangkala kaya apa misalkan, ojo nganti keprucut omongan-omongan sing ora apik. Ono suatu saat misalkan ibu lagi marah karo bocah karo anake, nganti muni-muni ngene, nyun sewu. Kuwi dlodoke sapa? Kok ora tiru wong tuane? Gelem nyolongan, malingan dan sebagainya. Ampun ngaten, ibu-ibu. Bapak Ibu semuanya. Ngendikanlah yang baik-baik. Kalau lagi marah, doakan anak kita jadi menteri. Woi, dasar ganteng, tak dongake jadi menteri kowe. Dasar anak kamu sugih, tak dongake jadi presiden kowe. Nah ini. Jadi iki omongan ibu, ya orang tua tetap ibu adalah ibarat wiso. Wiso itu podo bae sing sangat keramat. Ya. Makanya hati-hatilah seorang ibu untuk berkata-kata, terutama untuk menyepatai terhadap anaknya. Jangan sampai seperti orang-orang dulu yang pernah terjadi kata-kata seperti ini. Ibarat dadi banyu ora tak cau, ibarat dadi godhong ora tak suwek. Kowe anake sapa? Nah iki. Mboten paham nggih. Mulai dinten iki lan selanjutnya muga-muga para pendengar, para jamaah
majelis radio Kebumen FM, perbaiki kata-kata dengan kata-kata yang indah. Nah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami'atul Ahkamil Quran mengatakan bahwasanya hadis tersebut menunjukkan 3 kecintaan dan pengorbanan seorang ibu ketika perkara itu. Ketiga perkara itu, pertama adalah pengorbanan seorang ibu ketika dalam keadaan hamil. Kedua adalah pengorbanan ketika melahirkan. Dan ketiga adalah pengorbanan ketika menyusui serta mendidik anak. Ketiganya dilakukan seorang diri. Coba kita analisa satu persatu. Pertama, hamilnya seorang ibu. Saat seorang ibu hamil, tubuhnya menjadi rentan akan bahaya. Berat tubuhnya menjadi 2 kali lipat atau alias mekar. Orang nono hamil kok kurul langko ya. Jadi hamil dilalah yo awake tambah lemu. Karena membawa kita atau bayi di dalam rahimnya. Ya kita dulu kan ada di rahim ibu. Hal itu berlangsung kurang lebih selama 9 bulan. Nah, kecintaan kepada kita telah dicurahkan sejak saat itu ia selalu mendahulukan keselamatan bayinya daripada dirinya sendiri. Ia tidak pedulikan berat badan tubuhnya yang bertambah mekar, mungkin yang tadinya cantik seperti Syahrini jadi enggak cantik karena memang jadi gemuk gitu ya. Nah, ini demi apa? Demi anak. Nah, perkara kedua, saat ibu melahirkan. Nah, saat inilah yang dinantikan oleh seorang ibu, saat dimana ia dapat melihat buah hatinya. Wow, kalau anak sudah lahir, mungkin prosesnya itu enggak rasa sakit yang sangat mendera diri ibu itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu setelah anak lahir, itu sudah nggak terasa, hilang semua. Kata siapa? Kata istri saya. Loh, saya kan yang melahirkan, jadi saya tahunya cerita dari istri saya, karena istri saya sudah melahirkan 5 kali. Jadi setiap melahirkan insya Allah saya tungguin, kecuali anak yang pertama, karena anak pertama dulu saya masih merantau. Nah, namun saat itu juga merupakan saat yang paling berisiko tinggi dalam hidupnya, karena melahirkan rentan sekali dengan kematian. Tak sedikit ibu yang rela mengorbankan nyawanya demi lahirnya sang buah hati. Yang ketiga, saat menyusui dan mendidik. Jadi setelah melewati masa-masa krisis, ketika melahirkan, tugas seorang ibu tidak lantas selesai begitu saja. Ia harus menyusui bayinya sebagai makanan pertama sang bayi. Ya. Dalam benaknya hanya ada bagaimana agar bayinya tumbuh sehat. Paling tidak kebutuhan jasadiannya terpenuhi. Setelah lewat masa menyusui dan bayinya tumbuh dewasa, ia harus mendidiknya agar kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Mendidik dengan cinta kasih dan kesabaran yang bagai sang surya menyinari dunia. Masih ingat lagu masa anak-anak, Bapak Ibu? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Jadi kasih ibu itu koyo srengenge, koyo matahari
menyinari dunia, menyinari bumi. Jadi nek matahari menyinari bumi, ora kepengin balik sinare pengen dibalik nang gamane iki ora. Ya kuwe sing jenenge ibu. Mulane bocah-bocah sing pada nom-nom, sing isih ado karo ibune, sing nang perantauan nang ndi bae sing kadang lali karo wong tuane, muga-muga tak dongake ndang balik terus sungkem karo ibu bapak sing isih urip. Umpamanipun sami mboten wonten sampai sedo, nggih datang ke pusaranya, kirim surat Al-Fatihah, kirim doa kepada kedua orang tuanya. Itu kepengin dados anak yang soleh dan soleha. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Majelis Taklim Kebumen FM yang saya cintai. Marilah sebelum kita lanjutkan, kita akan berselawat dulu ya untuk Tibbil Qulub. Mari bersama-sama kita membaca selawat Tibbil Qulub. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wahai kawan semua, mitra Kebumen FM, mari sama-sama berdoa pada Allah yang Maha Esa dengan niat tulus serta hati suci bersih. Semoga Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan. Semoga Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan. Mungkin engkau marah, hambamu bersalah, abaikan perintahmu hingga kau turunkan wabah. Ampunilah kami, sembuhkanlah bumi ini, hilangkan penyakit yang melanda saat ini. Hilangkan penyakit yang melanda saat ini. Allahumma Muhammad. Monggo mangke sareng-sareng mau selawat Tibbil Qulub. Semoga dengan selawat ini corona minggat, corona enggal dicabut dari bumi Indonesia. Sholli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inikah cobaan atau peringatan, mohon petunjukmu, berilah keselamatan. Lindungilah hamba, lindungilah keluarga, lindungi Indonesia dan juga negeri lainnya. Lindungi Indonesia dan juga negeri lainnya. Atau peringatan, mohon petunjukmu, berilah keselamatan. Lindungilah hamba, lindungilah keluarga, lindungi Indonesia dan juga negeri lainnya. Lindungi Indonesia dan juga negeri lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Radio Kebumen FM yang saya muliakan. Nah, terkait dengan birrul walidain atau kecintaan seorang anak terhadap ibunya, ini saya akan cerita tentang nama seorang wali. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya, yaitu nama Uwais Al-Qarn. Tidak banyak yang tahu kemuliaan Uwais Al-Qarn, seorang pemuda miskin asal Yaman yang tidak dikenal di bumi namun terkenal di langit. Ia berasal dari kabilah Murad, dari Qarn. Qarn sendiri adalah bagian dari Murad. Uwais Al-Qarn sangat dicintai Rasulullah SAW dan penghuni langit. Siapa penghuni langit? Yaitu para malaikat. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang pria yang bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu yang dulunya karena itu berpenyakit kulit, tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah kepadanya untuk meminta ampun untuk kalian. Demikian sabda Nabi kepada
khalifah kepada sahabat Umar bin Khattab. Uwais Al-Qarn berpenyakit sopak. Itu penyakit ya kayak koren lah, tubuhnya belang-belang meskipun cacat. Ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan tua yang lumpuh. Uwais tak pernah lelah merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Waktu itu ibunya bilang begini, anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji anaknya, pinta ibunya. Uwais terkejut. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh dari Yaman, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Terus Uwais ngopi akhirnya. Ngopi artinya ngolah pikir ya, bukan ngopi biasa, ngolah pikir. Bagaimana nih agar terjadi permintaan ibu terlaksana. Kemudian dia membeli seekor anak lembu, utawa pedet terus sekarang ya. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Nah, tidak mungkinkah pergi haji naik lembu? Subhanallah. Ternyata Uwais membuatkan kandang anak lembu di puncak bukit. Umpamanya ini Kutowinangun ya. Mungkin jauh dari sana di daerah puncak Bukit Bulu Pitu kalau begitu jauhnya, atau mungkin lebih tinggi lagi, ngalor lagi. Nah, setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit, sampai orang-orang di sekitarnya bilang, Uwais gila, Uwais gila, Uwais gila, kata orang-orang. Ya kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong anak lembu naik turun bukit tersebut. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Yang dulu ketika beli bobotnya baru 50 kilo, setelah 8 bulan sampai 100 kilo. Bayangin, 100 kilo bobot semen 2 ya, 2 sak dipanggul Uwais ya, dari Kutowinangun naik ke Bulu Pitu, Kutowinangun naik ke Bulu Pitu, mungkin lebih tinggi lagi. Nah, begitu juga dengan otot Uwais semakin membesar dan ia menjadi kuat mengangkat barang. Nah sekarang tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu tersebut. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya, ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika melihat Baitullah di hadapannya ibu. Dan anak itu berdoa, ya Allah, ampuni semua dosa ibu. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Ibu berkata, bagaimana dengan dosamu, nak? Ibu terheran-heran. Uwais menjawab, Bu, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta.
Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia-Nya. Uwais ketika itu juga disembuhkan dari penyakit supaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Hikmah dari ditinggalkannya bulatan putih di tengkuk itu sebagai tanda bagi sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Umar dan Ali sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah SAW berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, mintalah doa untuk kamu berdua. Ini saya ceritakan kisah pertemuan Umar dan Uwais Al-Qarni. Dikutip dari Musa Usaid bin Jabir ketika Umar bin Khattab ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, ia bertanya, ya, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Ya, sampai Umar mendatangi Uwais dan bertanya, benar engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais menjawab, ya benar Tuan. Umar bertanya lagi, benar engkau dari Murad dan Qarn? Ya, jawab Uwais. Umar bertanya lagi, benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit lantas sembuh kecuali sebesar 1 dirham? Uwais juga menjawab, ya betul Tuan. Umar pun berkata, mintalah kepada Allah untuk mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan kepada Allah. Umar kemudian bertanya kepada Uwais, engkau hendak kemana Uwais? Jawab Uwais, hendak ke Kufah. Nah, inilah cerita dari anak yang soleh berbakti kepada ibunya, yaitu Uwais Al-Qarni, yang akhirnya, ya, kata Imam Nawawi, Uwais adalah orang yang menyembunyikan keadaan dirinya, rahasia yang ia miliki cukup dirinya dan Allah yang mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang nampak pada orang-orang tentang dia, itulah yang bisa ditunjukkan, yang biasa ditunjukkan orang-orang bijak dan wali Allah yang mulia. Para pendengar Kemuin FM yang terhormat, marilah ini sebagai syair penutup, yaitu kita sajikan keramat. Ini keramat judulnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan.
ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Oke, baik. Demikian tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan ceramahnya malam hari ini tentang keramatnya seorang ibu ya, Pak Ustadz. Atau gimana? Iya betul, ibu kita adalah keramat. Jangan main-main dengan ibu kita, jangan sembrono, jangan berani kata itu pun nggak boleh. Juga nggak boleh Pak Ustadz ya. Iya, kadang-kadang belum mama ke lu kan beli bensin aja kayak Malah ngomelin ya Pak ya. Angin sih. Angel urusannya kalau bicara soal keramatnya seorang ibu memang sangat menarik sekali kalau kita simak dari tadi begitu ya, sobat Kebumi dimanapun berada. Semoga kita semuanya bisa berbakti kepada ibu terutama ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Barangkali sobat Kebumi ada yang mau gabung via phone lab atau ini ada pertanyaan kemarin, saya jawab dulu ya. Boleh, silakan Pak Ustadz. Ini pertanyaan kemarin ya, saya jawab ada 2 pertanyaan. Yang satu, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya biasanya kalau ziarah membawa anak kecil. Kalau cuma disingkat hanya baca Fatihah saja gimana? Diterima enggak? Saya mohon keterangannya. Ya, yang penting Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita berziarah atau berdoa ya, innamal a'malu binniyat ya. Jadi doa itu tidak harus ya katakanlah biasa ziarah membaca Yasin, misalkan ibu ini hanya baca surat Fatihah aja, gimana?
insya Allah diterima Ibu ya, asalkan Ibu membacanya dengan lillah ya, lillahi ta'ala dan ikhlas ya, terutama gitu. Karena memang kondisinya lagi ini ya, tadi bawaan kecil kan, jadi insya Allah diterima dengan niat yang sungguh-sungguh. Yang keduanya begini, assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, paman saya belum mau melaksanakan sholat, tapi sama tetangganya sangat baik, suka membantu, bahkan nggak tanggung-tanggung hartanya diberikan demi menolong orang yang membutuhkan. Wah, ini sosialnya tinggi. Kalau disuruh sholat katanya belum mau, alasannya masih sibuk kerja, terus badannya masih kotor, takut sia-sia sholatnya. Bagaimana jawaban Ustaz? Waduh, ini keren nih. Ya, memang ada saja orang yang seperti itu ya. Kalau belum sukses, belum sholat. Kalau belum berhasil, belum sholat. Itu sebetulnya ya, menurut kalau kita amati dari turunnya ayat yang menyatakan bahwasanya untuk ketika Nabi Adam diciptakan ya, ini pun Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini dari ayat ini diterangkan, dan ingatlah kami ketika kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka para malaikat sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah ini dia. Saya hanya mengambil dalil ayat ini untuk sekarang Allah perintahkan sujud kepada Adam, malaikat itu pun sujud. Sementara ini yang disembah Allah yang menciptakan malaikat. Kok kita masih nunggu-nunggu sementara rezeki juga dari Allah? Kan gitu kan? Jadi kadang nggak logis pemikirannya. Wong rezeki bisa sugih, bisa dari mobil, bisa kaya, itu dari siapa sih? Dari Allah. Dengan alasan tadi misalkan badannya masih kotor. Nggak ada orang di dunia ini yang badannya bersih, maksudnya tanpa dosa nggak ada, kecuali baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi pamannya kalau misalkan mendengar acara ini, ya pelan-pelan lah. Kalau misalkan belum bisa melaksanakan karena niat dan doanya, ya ngaji ke salah satu ustadz di sekitarnya. Tapi insya Allah sekarang udah banyak pesulatan, insya Allah juga belajar. Yang penting kita niatin dulu, niat Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita nggak tahu ajal kita kapan. Ketika kita dipanggil ajalnya belum sholat, itu termasuknya ya naudzubillah, mudah-mudahan jangan sampai ya. Begini jawabannya Bu ya, mudah-mudahan berkenan di hati Ibu. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya barangkali ada yang mau via phone live, Faris tunggu 081222 322 984 untuk sobat Kebumen yang mau bergabung lewat teleponnya Kebumen FM. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Jauhkan radionya Bu. Kayaknya sinyalnya kurang bagus Bunda Radik ya. Gimana Bunda? Nggih. Kayaknya sinyalnya kurang bagus Bunda Radik. Boleh yang lain silakan. Terputus Kayaknya emang kurang bagus sinyalnya Bunda Radik. Coba berikutnya. Selamat malam, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dengan siapa Bu? Mohon maaf. Enggak Bu Taufik, monggo. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mamam Topik di Ponorogo ya Bu ya. Ya, betul. Nah ini ya Bu sebagai pelajaran buat anak laki-laki nih Mas Faris. Ya, gimana? Jadi kalau misalkan anak laki-laki itu ya, nyun sewu, kalau anak laki-laki itu masih ya walaupun dia sudah rumah tangga itu masih kewajiban sangat wajib sekali untuk menafkahi orang tua. Apalagi orang tuanya udah nggak